Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Dalam suasana sukacita kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam mengakhiri akhir pekan hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari Markus 9 ayat 7. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Dungi Roma ombun makkoli pihalahi, janatar begemu sema sora sian ombuni mandok, on ma anakku na holongi, tangihon hamu ma ia." Dalam bahasa Indonesia, maka datanglah awan menaungi mereka, dari dalam awan itu terdengarlah suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita mendengarkan firman Tuhan kali ini, maka kita akan teringat di mana Yesus bersama-sama dengan muridnya berangkat ke sebuah bukit. Dan pada bukit ini biasanya disebut dengan Bukit Tabor. Bukit Tabor merupakan tempat konfigurasi ataupun penyataan yang memperlihatkan siapakah Yesus sesungguhnya. Dan di sanalah dinyatakan kepada para murid yang bersama-sama dengan Yesus di Bukit Tabor untuk melakukan berdoa. Pada saat itu Yesus bersama-sama dengan Yakobus, Petrus dan Yohanes menaik ke sebuah bukit. Bukit ini merupakan sesuatu bukit yang cukup tinggi, di mana bebatuan dan juga kabut tebal sangat sering menutupi gunung ini. Dan kalau kita pada bulan-bulan Desember ke tempat ini, maka kita akan merasakan dinginnya cuaca di sana sampai kepada kedinginan antara 3 sampai 5 derajat Celcius. Saudara terkasih, ketika Yesus naik ke bukit ini, maka Yesus bersama-sama dengan muridnya, yaitu Yakobus, Yohanes dan juga Petrus, dinaungi oleh kabut yang sangat tebal. Kemudian kabut itu tiba-tiba mengubah Yesus dengan bercahaya, dan ada suara, "Inilah anak yang kukasihi." Merupakan suatu pernyataan bagi murid-murid Yesus bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Kemudian mereka melihat Elia dan juga Musa bersama-sama dengan Yesus, dan bercahayalah wajah Yesus pada saat itu. Kemudian dengan keadaan sukacita, para murid-murid ingin mendirikan 3 kemah, yaitu masing-masing untuk mereka, yaitu untuk Yesus, untuk Elia dan juga untuk Musa. Saudara terkasih, ketika itu dinyatakan oleh murid-murid, maka mereka sebenarnya mau mengatakan bahwa tempat itu begitu luar biasa, begitu dahsyat bagi kehidupan mereka, sehingga mereka mau mendirikan sebuah peringatan di sana. Meskipun kenyataannya tidak mereka jadi didirikan di sana, namun beribu tahun kemudian didirikanlah di sana 3 buah bait ataupun 3 buah bentuk gereja, dan gereja yang paling besar adalah gereja di mana Yesus dipermuliakan itu. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ini merupakan sebuah kisah yang mau mengingatkan kepada kita bahwa Yesus itu adalah benar-benar Allah. Yesus itu adalah benar-benar anak Allah yang menyelamatkan kehidupan kita. Ketika murid melihat, menyaksikan secara bertiga, artinya mereka bukan berhalusinasi. Kalau berhalusinasi bisa 1 orang, namun ini 3 orang, dengan artian bahwa mereka benar-benar melihat kenyataan itu, bahwa Yesus itu dipermuliakan, bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Keadaan yang demikian merupakan sesuatu yang indah bagi kehidupan murid-murid pada saat itu. Meskipun keadaan jalan yang begitu terjal,
perbukitan-perbukitan yang penuh dengan bebatuan-bebatuan. Namun mereka mampu merasakan kehadiran Allah dan mampu melihat kemuliaan Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Saudara terkasih, kalau kita gambarkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ternyata ketika kita menaik ke Bukit Tabor dengan suasana yang begitu dingin, yang begitu sulit, namun ketika kita fokus kepada wajah Yesus, maka kita akan melihat dengan benar Yesus itu adalah anak Allah. Kemudian kalau kita menghayati dengan iman kita menghayati dengan batin kita secara mendalam, maka di sana akan kita ketahui bahwa Yesus adalah anak Allah yang dikasihi oleh Allah, dan kepada Dialah kita menjadi, kepadanya lah Yesus Allah berkenan. Artinya keselamatan yang diberikan bagi kita ada keselamatan yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam perjalanan keberimanan kita, mari kita tetap fokus kepada Yesus, dan mari kita ingat bahwa Yesus adalah anak Allah yang dipermuliakan dan dinyatakan melalui kemuliaan Allah. Biarlah firman ini menjadi menguatkan kita, menuntun kita, dan mengarahkan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami bahwa dalam perjalanan kami ke Bukit Tabor, bukit yang tinggi dan indah itu, kami dihadapkan dengan berbagai tantangan. Namun kalau kami fokus kepada Yesus, dan kami akan mengetahui Yesus adalah anak Allah, yaitu yang berkenan kepada Allah. Biarlah firman ini menjadi bahagian hidup kami. Biarlah kehidupan kami menjadi terberkati dengan sukacita demi sukacita. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kehidupan setiap umat menjadi tetap mengandalkan Tuhan. Biarlah kami selalu menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah firman ini menjadi berakar berbuah, dan hamba berdoa bagi setiap yang mendengarkan firman ini, berkati mereka, tuntun mereka, dan arahkan kehidupannya untuk selalu berserah kepada Tuhan. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.